Sepasang suami istri dilaporkan telah melakukan tindakan keji pada seorang gadis cantik yang adalah karyawan mereka. Diawali dengan sang istri yang mengira kalau karyawan tersebut dan suaminya sudah berselingkuh. Korban kemudian disekap, disakiti, dan dipaksa berhubungan badan. Lebih anehnya lagi, semua kejadian itu direkam menggunakan sebuah handphone. Tapi apa benar ada perselingkuhan di balik kasus ini? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak berwenang mendapatkan laporan dari seorang wanita, kita sebut saja namanya Kembang. Kembang baru berusia 22 tahun. Dia datang didampingi oleh praktisi dari Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Dan Kembang mengaku kalau dia sudah diperlakukan secara tidak senonoh oleh atasannya di tempat kerja. Sebelum melapor, Kembang bahkan sempat disekap oleh atasannya itu. Pihak berwenang pun meminta keterangan lebih lengkap tentang kejadian yang menimpa Kembang. Dan ini adalah pengakuannya Kembang. Semua berawal ketika dia mendapat pekerjaan di sebuah warung makan yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Suaminya kita sebut saja namanya Sadil, usianya 24 tahun. Istrinya kita sebut saja namanya Mawar, usianya 39 tahun. Kembang bilang dari awal bekerja, dia selalu mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat nggak pantas. Yang pertama, jam kerjanya sangat panjang, 17 jam sehari. Ini disebabkan karena warung makan tempat dia bekerja buka selama 24 jam, tapi karyawannya sangat sedikit. Dan kedua teman-teman, jam kerja yang begitu panjang gak diimbangi dengan gaji. Bayangin aja, Kembang hanya digaji sekitar Rp60.000 per harinya. Dan menurut Kembang, itu sangat-sangat gak pantas. Tapi teman-teman, karena saat itu sedang sangat susah untuk mencari pekerjaan, Kembang memilih untuk bertahan di tempat kerjanya, sambil berharap nanti akan ada tawaran yang lebih baik. Nah, setelah dua masalah tersebut, Kembang juga sadar kalau ada hal sangat aneh yang dilakukan oleh Sadil. Kembang seringkali melihat Sadil melihat dia dengan pandangan yang sangat gak biasa. Bahkan nih, Sadil beberapa kali melontarkan kata-kata gak pantas tentang tubuhnya Kembang. Dan itu semua Sadil lakukan di belakang istrinya. Kembang mulai merasa sangat gak nyaman, tapi Kembang mencoba bertahan, lagi-lagi karena takut akan kehilangan pekerjaan. Teman-teman, di video saya yang sebelumnya saya selalu bilang, masalah semacam ini gak bisa diselesaikan dengan diam. Dan ini adalah salah satu contohnya. Karena lama-kelamaan Sadil mulai berani melakukan hal yang semakin gak pantas. Sadil mulai berani megang-megang tubuhnya Kembang. Kembang bilang kalau dia gak nyaman, tapi Sadil tetap aja gak menghentikan perbuatannya. Dan puncaknya, Sadil secara paksa mencium Kembang ketika sedang bekerja. Udah pasti, Kembang marah, dia minta atasannya untuk gak melakukan hal seperti itu lagi. Kembang dan Sadil sempat bertengkar, sebelum akhirnya Kembang pulang ke rumah untuk menenangkan diri dan menjauh dari Sadil. Nah, masalahnya nih, ada pedagang-pedagang lain di dekat tempat kerjanya Kembang. Mereka melihat perdebatan antara Kembang dan juga Sadil. Dan mereka melaporkan ini ke Mawar yang langsung menduga kalau sudah terjadi perselingkuhan antara Kembang dan Sadil. Beberapa hari setelah kejadian, Mawar pun memanggil Kembang ke rumahnya. Mawar bilang dia ingin membicarakan sesuatu dengan Kembang. Awalnya udah pasti Kembang menolak. Dia takut kalau Sadil akan bertindak gak senonoh lagi. Tapi Mawar ngasih alasan kalau ini soal pekerjaannya Kembang. Kembang pun dengan berat hati berangkat ke rumahnya Mawar dan juga Sadil. Dan ternyata undangan itu jadi awal mimpi buruk yang terjadi pada Kembang. Ketika datang ke rumah atasannya, tiba-tiba aja Mawar langsung marah-marah ke Kembang. Mawar maki-maki Kembang dan dia tuduh nih kalau Kembang sudah menggoda Sadil alias suaminya. Kembang mengelak dan menjelaskan kok sama sekali itu gak pernah menggoda Sadil. Justru Sadil yang melakukan tindakan gak senonoh pada Kembang. Mendengar alasan Kembang, Sadil malah ikutan marah. Depan Mawar, Sadil bilang nih, kalau Kembang memang menggoda Sadil. Dan itulah yang memancing Sadil kemudian melakukan tindakan gak senonoh pada Kembang. Karena dia pikir Kembang mau aja diperlakukan seperti itu.
Makinlah Mawar marah, dia semakin memojokkan Kembang. Tapi bagaimanapun teman-teman, gak ada bukti kuat kalau Kembang sudah menggoda Sadil. Akhirnya Mawar pun melakukan sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Dia rambut Kembang, dia tarik ke dalam kamar. Di dalam kamar, Mawar sempat menampar wajah Kembang berkali-kali sambil minta karyawannya itu untuk mengaku kalau dia memang sudah menggoda Sadil. Kembang tetap pada pendiriannya, dia nggak mau membuat pengakuan palsu. Mawar malah semakin kesal, dia semakin gelap mata. Dia pun kemudian bertindak lebih jauh dengan menghantam dan menendang wajah serta tubuhnya Kembang berkali-kali. Dan Sadil sama sekali gak berusaha melerai. Teman-teman, ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan ketika wajah dan tubuh dihantam dengan keras. Benturan pada wajah bisa mengakibatkan patah tulang hidung atau rahang. Bisa juga nih terjadi kerusakan mata, kebocoran cairan otak sampai gegar otak. Sementara hantaman atau tendangan di dada dan di perut itu bisa melukai organ-organ yang vital seperti paru-paru, jantung, hati, limpa, bahkan ginjal. Bentuknya seringkali berupa kebocoran cairan tubuh internal yang gak langsung kelihatan dari luar. Selain nyeri hebat dan patah tulang, kekerasan semacam ini juga beresiko memicu syok, gangguan pernapasan, kerusakan organ secara permanen, bahkan sampai hilang nyawa. Ya, segitu berbahayanya. Saya gak bayangkan apa yang saat itu dirasakan sama Kembang. Tapi masalahnya, kekejaman Mawar masih terus berlanjut dan bahkan semakin parah. Mawar menyuruh Kembang untuk melepas pakaiannya. Karena takut akan disakiti lagi, Kembang dengan sangat terpaksa pun melepas pakaiannya. Setelah itu tiba-tiba aja nih, Mawar menyuruh Kembang untuk berhubungan badan dengan Sadil alias suaminya. Kembang kaget luar biasa. Dia mohon-mohon agar gak harus melakukan hal tersebut. Tapi teman-teman, Mawar sudah benar-benar gelap mata. Dia gak mendengarkan sama sekali permohonannya Kembang. Dia tetap menyuruh Kembang untuk bersetubuh dengan Sadil. Dalam keadaan sangat terpaksa di bawah ancaman, Sadil dan Kembang pun melakukan hubungan badan. Dan ini gak terjadi cuma sekali. Mawar memaksa Kembang melayani suaminya sebanyak 2 kali. Lebih parah lagi, kegiatan gak senonoh itu direkam oleh Mawar menggunakan handphonenya. Menurut keterangan Kembang, Mawar beralasan kalau dia mau menjadikan video itu sebagai barang bukti perselingkuhan antara Kembang dan Sadil. Setelah kejadian itu, Kembang sempat mengirim pesan ke keluarganya kalau dia sedang dalam bahaya. Kembang mengaku kalau disekap oleh kedua atasannya. Membaca pesan tersebut, keluarga Kembang untungnya langsung minta pertolongan kepada lembaga perlindungan anak dan juga perempuan. Sementara itu, Kembang lagi-lagi diancam oleh Mawar. Mawar bilang nih, kalau Kembang harus bekerja sekali ini tanpa dibayar. Dan kalau Kembang gak mau menurut, video hubungan badan antara Kembang dan Sadil akan disebarluaskan. Masih dalam kondisi ketakutan, Kembang akhirnya mengiyakan, dia setuju. Tapi untungnya tiba-tiba dia dihubungi oleh nomor gak dikenal. Ternyata yang menghubungi Kembang adalah praktisi dari Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan. Kembang pun minta mereka untuk menjemputnya di rumah atasannya. Keesokan harinya barulah Kembang dijemput. Kembang bilang ke Sadil sama Mawar kalau yang menjemputnya adalah keluarga supaya diperbolehkan pulang. Kembang pun lega ketika berhasil keluar dari rumah atasannya. Dia pun menceritakan apa yang dialami kepada praktisi yang menjemputnya. Barulah setelah itu Kembang disarankan untuk melapor ke pihak yang berwenang. Dan ketika mendengar keterangan dari Kembang, dengan cepat pihak yang berwenang langsung pergi ke rumah Mawar dan juga Sadil. Mawar dan Sadil pun diringkus tanpa perlawanan di rumah mereka. Pihak berwenang juga mengamankan barang bukti berupa handphone yang diduga digunakan oleh Mawar untuk merekam tindakan tidak senonoh pada Kembang. Selain itu, pihak yang berwenang pun minta keterangan pada Mawar. Kenapa sih kok dia sampai melakukan kekerasan pada Kembang? Menurut keterangan Mawar, dia sangat marah karena mengira kalau Sadil atau suaminya berselingkuh dengan Kembang. Mawar bilang dia pertama kali mendengar kabar itu dari beberapa pedagang lain yang katanya nih melihat Sadil sama Kembang sedang berduaan. Tapi bagaimanapun Mawar belum punya bukti yang kuat. Sampai akhirnya katanya Mawar dan Margoki kok Sadil dan Kembang sedang berhubungan badan di rumahnya. Mawar langsung marah-marah dan kemudian merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Mawar bilang keterangan Kembang itu adalah keterangan palsu. Dia tuh gak pernah sekalipun memanggil karyawannya ke rumah. Bahkan nih, Mawar bilang kalau dia nggak pernah melakukan kekerasan sama sekali pada Kembang. Mawar hanya melihat Sadil sama Kembang sudah berhubungan badan dalam kamar dan kemudian dia rekam. Karena pernyataan dari pelapor dan terlapor berbanding terbalik, akhirnya pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih dalam.
Mereka pelajari nih rekaman dari handphonenya Mawar. Selain itu dilakukan juga visum pada luka-luka yang ada di tubuhnya Kembang. Visum adalah laporan tertulis secara medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi aparat penegak hukum. Tujuannya untuk mendokumentasikan dan menjelaskan kondisi luka, cedera, atau penyebab hilangnya nyawa seorang. Visum digunakan sebagai alat bukti hukum dalam kasus pidana, seperti kekerasan, tindakan nggak senonoh, kecelakaan, atau hilangnya nyawa secara nggak wajar. Isinya mencakup temuan medis yang objektif, misalnya jenis luka, lokasi, tingkat keparahan, juga perkiraan waktu terjadinya tanpa menyimpulkan siapa pelakunya. Nah, dalam kasus ini hasil visum menunjukkan kalau memang luka-luka yang ada di tubuhnya Kembang itu terjadi karena penyerangan. Yang berarti ada seseorang yang sudah melakukan kekerasan terhadap Kembang. Tim forensik memeriksa mulai dari luka dari kulit rambut Kembang yang mengindikasikan kalau benar ada tindakan Dan nggak cuma itu nih teman-teman, ada banyak banget memar yang tersebar di sekitar wajah, tangan, dan perutnya Kembang. Ini menunjukkan kalau Kembang nggak hanya dihantam sekali, tapi berkali-kali di beberapa bagian tubuhnya. Pola luka tersebut konsisten dengan tindakan kekerasan fisik yang berat. Dan ini menarik ya teman-teman. Dari bukti rekaman disimpulkan juga kalau Kembang mendapatkan tekanan untuk melakukan hubungan badan. Karena nih di video itu ada suara teriakan dari Mawar yang terdengar dan juga gestur ketakutan yang kelihatan di dirinya Kembang. Dari dua bukti tersebut yaitu hasil visum dan rekaman kejadian, kalau memang Kembang mengalami tindakan kekerasan dan juga dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Jadi keterangan Mawar itu sama sekali nggak benar. Mawar akhirnya mengaku kalau memang dia sudah melakukan tindakan kekerasan. Itu semua terjadi karena dia cemburu, tapi nggak punya bukti yang kuat. Mawar juga bilang dia ingin menggunakan rekaman tersebut supaya Kembang bisa terus bekerja di warung makannya dengan gaji yang kecil. Dan bahkan nggak digaji sama sekali. Mawar bilang nih, kalau Kembang sampai nggak setuju rencananya, rekaman itu akan disebarkan supaya nama baiknya Kembang pun tercoreng. Mawar sendiri pun akhirnya didakwa dengan pasal pidana tindakan tidak senonoh disertai kekerasan. Mereka diancam dibuai selama 12 tahun dan harus bayar denda sebesar 300 juta rupiah. Walaupun kedua pelaku berhasil ditangkap, tapi pihak berwenang tetap melakukan penyelidikan yang lain. Karena nih, dari keterangan Kembang mungkin aja ada karyawan lain di warung makan Mawar sama Sadil yang juga mendapatkan tindakan tidak senonoh. Karena Kembang bukan satu-satunya karyawan wanita di situ. Pola pelaku tindakan gak senonoh memang gak selalu sama. Tapi dalam banyak kasus terdapat ciri-ciri umum yang sering banget kelihatan. Pelaku biasanya melakukan pendekatan secara bertahap, seperti membangun kepercayaan, bersikap terlalu ramah, ngasih perhatian atau hadiah, lalu kemudian pelan-pelan melanggar batas. Mereka sering banget nih memanfaatkan kedudukan yang lebih kuat seperti usia, jabatan, relasi, dan ketergantungan korban. Dan korban yang dipilih udah pasti dianggap rentan atau sulit melawan. Setelah kejadian, pelaku sering banget menyangkal, meremehkan, menyalahkan korban, atau bahkan berusaha membungkam dengan ancaman. Gak jarang, pelaku juga mengulang perilaku pada korban lain karena pelaku merasa aman, dia belum ketangkep. Di sisi lain, korban bisa mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dalam kasus tindakan gak senonoh, korban bisa mengalami kilas balik, mimpi buruk, takut berlebihan, jijik terhadap tubuh sendiri, dan juga sulit percaya pada orang lain. Korban bisa mengalami kecenderungan menghindari sentuhan, tempat, atau situasi yang mengingatkan pada kejadian itu. Dan bahkan nih, banyak korban juga mengalami rasa bersalah, malu, hilang rasa, gangguan tidur, sampai ledakan emosi. Karena otaknya terus berada dalam mode waspada, seakan-akan bahayanya masih ada. Ya, segitu berbahayanya teman-teman. Dan saya sangat mengecam semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tempat kerja seharusnya jadi ruang yang aman, bukan tempat di mana seorang hidup dalam rasa takut. Ketika relasi kuasa disalahgunakan, korban sering banget terjebak antara bertahan demi hidup dan melawan demi harga dirinya. Kekerasan dan pemaksaan gak selalu datang secara tiba-tiba, tapi sering banget dimulai dari pelanggaran kecil yang dibiarkan berulang. Rasa takut kehilangan pekerjaan atau nama baik sering kali membuat korban memilih diam, meskipun lukanya terus bertambah bahkan semakin parah. Teman-teman, penting buat dipahami bahwa dalam situasi seperti ini kesalahan gak pernah ada pada korban,
Nggak ada seseorang yang mau diperlakukan secara tidak senonoh. Dukungan dari orang terdekat dan lembaga pendamping bisa jadi titik balik yang menyelamatkan korban dari lingkaran kekerasan. Kasus ini menjadi pengingat kalau melindungi martabat dan keselamatan manusia harus selalu lebih utama daripada kekuasaan, uang, atau rasa cemburu.